Almarhum bapak meninggal itu yang membuat saya terpukul. Karena apa? Dan tidak ada tempat saya lagi untuk menceritakan masalah-masalah saya. Tahun 95 saya masuk Islam, hijrah, ikut suami. Waktu itu saya sebenarnya tidak ada kepingin sekali saya mau masuk Islam. Karena basicnya di keluarga saya itu kebanyakan pendeta. Sampai saya jadi pembantu rumah tangga pernah. Saya itu kerja dengan orang Tionghoa. Kalau saya ingat-ingat tuh sakit. Sampai dia cari-cari kesalahan saya, tapi saya tetap bekerja karena saya memerlukan uang untuk anak sekolah. Ya. Saya buatlah pondok-pondok sekitar kampung sana kan. Bikinlah pondok-pondok seperti pondok ladang lah begitu. Pernah rumah saya tersambar petir, umur anak saya 7 bulan. Waktu itu saya belum juga sadar bahwa itu Allah udah menguji saya. Mulailah diuji dengan ekonomi. Waktu itu suami saya sakit, anak sakit, nggak punya uang kan. Saya waktu menikah sama bapak itu pun saya sendiri, nggak ada saudara di sekeliling saya. Almarhum bapak meninggal itu yang membuat saya terpukul. Karena apa? Dan tidak ada tempat saya lagi untuk menceritakan masalah-masalah saya. Nama saya aslinya Justina. Pindah agama, ganti nama ya? Ganti nama Siti Kamaria. Ibu berapa saudara, Bu? 7. Dari 7 saudara tuh berapa orang yang muslim? Saya sendiri. Sebelum Islam ya, saya pernah juga ngajar sekolah minggu di kampung saya. Tahun 95 saya masuk Islam, hijrah, ikut suami. Waktu itu saya sebenarnya tidak ada kepingin sekali saya mau masuk Islam. Tidak ada. Karena basicnya di keluarga saya itu kebanyakan pendeta. Setelah masuk Islamnya, begitu masuk Islam, banyak sekali cobaan-cobaan yang saya hadapi. Alhamdulillah mampu saya hadapi sampai sekarang ini. Begitu saya masuk Islam, cobaan demi cobaan itu. Waktu itu kontrak saya, rumahnya kecil, ya, mungkin di situ makan, situ tidur, situ tempat-tempat kita santai. Waktu itu tahun 96 tidak salah. Alhamdulillah saya buatlah pondok-pondok sekitar kampung sana ya. Bikinlah pondok seperti pondok ladang lah begitu. Lama di situ cobaan yang silih berganti di situ. Pernah rumah saya tersambar petir. Waktu itu umur anak saya 7 bulan. Hampir lagi mengenai kami satu keluarga itu udah habis semua nih di atas atap nih kan, atap daun kan. Waktu itu saya belum juga sadar bahwa itu Allah udah menguji saya. Waktu itu saya mulailah diuji dengan ekonomi. Waktu itu suami saya sakit, anak sakit, nggak punya uang kan. Apa yang bisa saya buat di sini? Akhirnya saya jualan lah di depan rumah. Saya lakunya alhamdulillah palingnya 5.000 dulu, alhamdulillah banyak ya. Jadi uji lagi saya tuh dengan suami itu ya, toko kita terjual. Mulailah suami saya tuh enggak kerja kan. Akhirnya saya lah yang mencari pekerjaan sampai saya jadi pembantu rumah tangga pernah. Jadi malas saya mau ceritanya tentang situ ya, karena mungkin kalau saya ingat-ingat tuh sakit. Sebenarnya mau memberhentikan saya gitu kan, diberhentikan saya kerja di situ. Terpaksa saya berhentikan, kau kerja dibilang kan. Ya berhentilah saya. Jadi pas di gang saya itu alhamdulillah ada orang yang paling bagi saya ya sampai sekarang ini nganggap saya saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saya itu disuruhnya kerja di rumah dia biarpun hanya kemas-kemas kan. Tapi kalau misalkan saya dalam kesulitan ekonomi, uang apa, dia selalu menolong saya. Lama kemudian saya pindah dari gang situ, semua pada menangis. Dia bilang, aku mau kau pindah, dia bilang, tapi jangan sampai kau pulang ke agamamu. Sampai dia sekarang alhamdulillah masih ada penanya, masih ada Qur'annya, sampai perjemahannya dikasih saya. Dia sampai dia bilang begini, saya tidak ikhlas kalau kau sampai kembali ke agamamu yang lama, dia bilang. Jadi akhirnya saya bilang dengan suami gini, ya, daripada kita tetap di sini, ujian cobaan itu terlalu banyak, saya pun tidak mampu. Kita jual rumah ini, jadi kita cari biar kecil, yang penting saya tenang. Tidak lama kemudian
Ya alhamdulillah Allah tuh ngasih kami rezeki yang enggak gak sih kata cukup, enggak gak sih kata orang tuh. Tapi alhamdulillah sampai tempat saya bekerja itu sampai sekarang ini dia masih ngaku saya saudara, sampai dia bilang saudara kamu ya saya lah, dia bilang. Alhamdulillah saya bilang masih mau ngaku saya saudara. Waktu itu saya hampir putus asa ya, karena saya tuh ujian demi ujian itu ditanggung sendiri. Saya tidak mau cerita dengan siapapun. Pas almarhum bapak meninggal itu yang membuat saya terpukul. Kenapa? Dan tidak ada tempat saya lagi untuk menceritakan masalah-masalah saya. Mulai lagi saya terpukul waktu itu. Waktu itu lama saya tidak pulang ke kampung kan. Sampai mama bilang, pulanglah, dia bilang. Bapakmu masih tidak ada, tapi mama masih, dia bilang. Jadi saya bilang, kalau saya pulang ke kampung tuh ingat dengan beliau tuh selalu memberi saya tuh. Kalau saya udah mulai down, saya udah mulai nggak mampu, selalu dia nelpon. Saya alhamdulillah ketemu teman sesama mualaf ya. Dia berlebihan dengan segala ekonomi lebih. Waktu itu dia bilang begini, kau mau kerja enggak? Dia bilang, kau mau? Saya bilang. Jadi saya tuh jaga toko dia. Ada kali 2 bulan atau 3 bulan gitu saya kerja dengan dia kan. Enggak lama, ya karena saya punya anak kecil, jadi saya berhenti kerja dengan dia. Dia bilang gini, Ja, kau kerja di rumahku, Ja, dia bilang, kemas-kemas. Nah, jadi saya jadi asisten rumah tangga lah. Yang penting judulnya halal kan. Yang membuat saya berkesan cerita di sini ingin menyampaikan unek-unek kami yang mungkin tidak tersampaikan, ya kan. Mudah-mudahan di sini di Munzalan bisa membimbing kami para mualaf agar kami bisa belajar mencari jati diri, agar kami itu bisa seperti yang Muslim aslinya.